Halo warga belajar PKBM Al-Fayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ramadan kali ini kita akan belajar meneladani akhlak dan sifat dari salah satu sahabat Nabi. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ialah salah satu sahabat Nabi yang menjadi saudagar dan sangat kaya raya. Meskipun dia kaya, tapi ia pribadi yang dermawan dan sangat taat terhadap agama. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta yang berlimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf ini. Ia selalu berdoa kepada Allah agar ia menjadi orang yang miskin. Kira-kira kenapa ya Abdurrahman bin Auf ini ingin sekali menjadi orang yang miskin? Nah, kita simak videonya setelah ini. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi saudagar sukses dan kaya raya. Meskipun beliau kaya, Abdurrahman adalah pribadi yang dermawan dan sangat taat kepada agama. Tapi ada satu waktu di mana Abdurrahman resah dengan harta yang ia miliki. Keresahan ini dimulai ketika Abdurrahman beserta para sahabat sedang berkumpul mendengarkan ceramah Nabi tentang perbedaan waktu hisab antara orang kaya dan orang miskin. Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding dengan orang miskin. Dan aku ada bersama orang-orang miskin. Sejak mendengar ceramah itu, Abdurrahman menjadi resah. Seringkali ia merenung kepada dirinya sendiri. Aku tidak ingin berlama-lama di yaumul hisab karena kekayaan ini, kata Abdurrahman. Beliau juga berdoa kepada Allah dan memohon agar ia menjadi miskin. Mulai saat itu, Abdurrahman bin Auf selalu berusaha untuk memiskinkan dirinya. Berbagai macam sedekah ia lakukan, mulai dari mengeluarkan 200 ukiah emas kepada kaum muslimin yang akan melaksanakan perang Tabuk, hingga memberikan santunan kepada veteran perang Badar, masing-masing individu mendapatkan 400 dinar. Sudah beratus-ratus emas ia sedekahkan, tetapi belum ada tanda-tanda hartanya berkurang, justru makin bertambah. Beliau semakin cemas dengan keadaannya seperti itu. Ia sangat takut jika di hari kiamat nanti harta-hartanya ini akan menghalanginya masuk surga. Hingga suatu saat banyak kurma-kurma masyarakat Madinah yang menjadi busuk karena penduduk Madinah sempat meninggalkan kurma-kurma mereka untuk mengikuti perang Tabuk. Sehingga ketika kurma itu matang, tidak ada yang menyadarinya hingga membusuk. Harga kurma di pasaran pun menjadi anjlok. Kabar tersebut akhirnya didengar oleh Abdurrahman. Tanpa pikir panjang, beliau pergi ke tengah kota dan mengumpulkan para penduduk untuk mengumumkan kepada mereka bahwa ia akan membeli kurma-kurma busuk mereka dengan harga normal. Mereka senang karena Abdurrahman mau meringankan beban mereka. Kemudian penduduk berbondong-bondong membawa kurma busuk ke rumah Abdurrahman untuk ditukarkan dengan sejumlah dinar dan emas. Harta Abdurrahman pun berkurang sangat banyak. Meski begitu, beliau sangat bersyukur karena doanya menjadi miskin dikabulkan oleh Allah. Tapi kemiskinan Abdurrahman tidak bertahan lama karena beberapa hari kemudian datang utusan dari Yaman membeli kurma-kurma busuk Abdurrahman dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Kurma-kurma busuk itu akan digunakan untuk mengobati penyakit aneh yang tengah melanda penduduk Yaman. Abdurrahman pun semakin kaya raya dan kekayaan itu terus bertahan di sisi Abdurrahman hingga ia wafat. Beliau wafat di Madinah pada usia 75 tahun. Hingga akhir beliau tetap menjadi pribadi yang taat pada agama dan tidak pernah silau terhadap kekayaan dunia.